Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahidatus Sakinah Hasibuan dengan NIM 252121103. Hari ini saya akan membuat video tentang tafsiran Al-Quran dan Ashabun Nuzul tentang ayat-ayat berikut yang saya baca. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan berbuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Lalu saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadaku dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya adalah ayat-ayat muhkamat, itu adalah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semua dan sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajarannya kecuali orang yang berakal. Penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat 26 ini adalah para ulama sepakat bahwa tafsiran dari ayat Al-Quran ini bahwa orang kafir sangat remeh terhadap perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Seperti yang Allah sebutkan, Innallaha la yastahi, ataupun sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Maksudnya di sini
karena orang-orang kafir sangat remeh. Kenapa harus nyamuk, kenapa tidak yang lainnya, begitu. Jadi Allah pun maksud dari perumpamaan ini? Orang kafir berkata, dan Allah pun menjawab, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, bahwa orang-orang kafir ini hanya pada perumpamaan kecil saja sudah sepele, apalagi perumpamaan besar seperti itu. Dan di dalam Al-Quran, di dalam terjemahan ayat ini Allah menyebutkan mereka orang yang fasik dengan bahasa halusnya, bukan orang kafir. Karena orang fasik itu adalah orang yang mendustakan Allah atau tidak percaya dengan firman Allah. Makanya Allah di terjemahan ayat ini Allah mengatakan mereka fasik, bukan kafir. Tetapi dengan perumpamaan nyamuk ini Allah pun memberikan kesesatan kepada perumpamaan itu kepada orang-orang yang fasik, karena mereka dan teladan yang bisa kita contoh dari ayat Al-Quran ini adalah jangan terlalu meremehkan sesuatu yang kecil, jangan terlalu meremehkan orang lain, jangan terlalu meremehkan apapun yang ada pada orang lain, seperti itu. Karena perumpamaan kecil saja bisa membuat kita fasik, bisa membuat kita salah, ataupun bisa membuat kita salah paham. Lalu dengan itu Nabi Ibrahim pun merasa bahwa kuasa Allah itu ada dan Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dan Nabi Ibrahim pun tercengang melihat peristiwa tersebut, dan lalu beliau pun merasa takjub dengan kekuasaan Allah tersebut. Maka itu pertama kalinya dengan rasa kagum Nabi Ibrahim pun mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan merasa keimanannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang menciptakan pertama kali tentu mampu menghidupkannya kembali. Karena Allah lah yang mampu menghidup dan mematikan hambanya dan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka dari itu pun bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa meneladani ayat ini dengan bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang bisa mematikan kita dan menghidupkan kita kembali di kehidupan selanjutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan memiliki banyak sifat-sifat di dalam Asmaul Husna, bahwa bukti bahwa Allah itu Esa. Adapun yang kita dapat teladani, itunya pentingnya kita memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita yang tidak hanya bersifat percaya namun mengimani Allah. Karena diiringi dengan usaha kita dan menangkat dan menguatkan hati kita dan pemahaman kita tentang terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah firman-firman Allah, lalu dengan meneladani sifat-sifat Rasul dan kisah-kisah Rasul, meneladani sifat-sifat Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Dan meneguhkan iman kita bukanlah tanpa kelemahan, melainkan untuk kesungguhan kita dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meneladani kekuasaan Allah dari kita melihat alam, melihat tumbuhan, melihat sekitaran kita, bahwa itu adalah kuasa Allah dan itu adalah bukti bahwa kekuasaan Allah itu ada dan bahwa bukti bahwa Allah itu Esa. Dan kita tidak perlu ragu terhadap keimanan kita. Kita harus dengan meyakinkan diri kita harus beribadah pada Allah, sholat 5 waktu, puasa atau puasa sunnah, bersedekah kepada menolong orang yang susah gitu. Dan saya akan memberikan penjelasan tentang Quran surah Ali Imran ayat 7 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Yang artinya Dia yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad, di antaranya ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat pokok Al-Qur'an dan ayat mutasyabihat. Sedang arti dari muhkamat ini adalah jelas dan tegas maknanya, yang maksudnya itu seperti ayat-ayat yang biasanya yang memiliki makna yang jelas dan arti yang jelas terjemahannya, seperti itu, seperti ayat-ayat pada umumnya. Namun jelaskan pada ayat mutasyabihat ini maknanya tidak langsung jelas atau memiliki tafsiran tersendiri, seperti seperti
kurang jelas gitu artinya, seperti ayat contohnya ya, mungkin contohnya kalau tidak salah itu alif lam ro atau alif lam mim, ayat-ayat awalan Al-Quran itu, karena hanya Allah yang tahu dan memiliki tafsiran tersendiri dari kandungan ayat tersebut, seperti itu. Makanya dinamakan ayat-ayat mutasyabihat seperti itu, dan memiliki kemungkinan penafsirannya seperti itu. Dan secara ilmiah kajian tafsir ini memiliki seperti dalam Al-Quran artinya ada yang arti dari muhkamat dan ada ayat mutasyabihat seperti itu. Dan di sini juga ini juga mengungkapkan aspek psikologis manusia, bahwa yang hatinya menyimpang kecenderung mencari keracunan dan untuk membenarkan pandangan. Sebenarnya di dalam ayat mutasyabihat ini tersendiri itu memiliki makna-makna yang mendalam gitu, tapi tidak banyak orang yang tahu dari arti dari ayat ini karena memiliki makna yang mendalam gitu. Makanya hanya terdiri beberapa huruf atau beberapa arti gitu. Mungkin ada para ulama juga sebagian yang memberikan contoh untuk arti dari ayat ini, namun tidak tidak pasti begitu. Dan di sini juga teladan yang kita ambil ini bisa adalah bersikap kritis namun rendah hati dan memahami ilmu, seperti itu. Tidak memaksa tafsir sesuai dengan hawa nafsu. Dan di sini juga mereka mengutuk mutasyabihat untuk mencari fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka ayat mutasyabihat ini itu sudah pasti seperti hanya Allah yang tahu dari arti dari ayat ini begitu. Maka banyak orang yang membuat fitnah tentang ayat ini untuk mencari-cari takwil ayat ini, ayat mutasyabihat tersendiri. Maka sedangkan di sini sudah dibilang padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu di dalam berkata kami beriman kepada Allah kami beriman kepada Allah Al-Quran dan di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang mendapat kepelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka yang mengerti dari ayat-ayat mutasyabihat ini sendiri adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berakal. Namun untuk spesifiknya itu hanya Allah yang tahu arti dari ayat mutasyabihat ini tersendiri. Oke, sekian dari saya. Sedikit penjelasan dari saya juga. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.